what you're looking for. It's me, the LP. It's a style. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Gita Nurisa. Kali ini saya akan membuat video learning journal saya pada pertemuan ke-7 di kelompok 5. Nah, pada kelompok 5 ini kebetulan itu kemarin merupakan kelompok saya yang presentasi. Jadi kemarin di kelompok 5 itu sempat membahas tentang praproduksi film, namun pada judul tersebut sempat direvisi oleh Bapak dosen karena masih kurang masuk sama materinya. Jadi kemarin revisi judul juga dan ada beberapa revisi isinya juga. Dan kemarin juga Bapak dosen tidak bisa menemani kami yang sedang presentasi full di dalam kelas karena Bapak dosen ada acara di luar. Jadi Bapak dosen tidak bisa full untuk menemani kita semua di dalam kelas. Nah, langsung saja materi yang akan saya sampaikan di pertemuan 7 ini yaitu tentang praproduksi film. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang praproduksi film. Jadi apa sih format penulisan skenario itu? Jadi format penulisan skenario atau penyusunan skenario bisa berbeda-beda tergantung gaya dan selera penulis skenario. Nah, di sini juga ada hal-hal yang membuat format penulisan skenario itu. Yang pertama ada judul scan, yang kedua ada nama pemeran, yang ketiga ada deskripsi visual, yang keempat ada tokoh dialog, yang kelima ada beat, dan yang keenam ada dialog. Nah, di sini juga ada logika bahasa. Di dalam menggunakan logika bahasa, sebaiknya bahasa yang digunakan pada dialog dalam skenario bukanlah bahasa baku, nah melainkan bahasa lisan yang biasa digunakan sehari-hari. Nah, pemilihan bahasa lisan sehari-hari juga yang digunakan dalam dialog harus tepat. Nah, misalnya sebisa mungkin tidak memakai kata-kata sejenis lo, gue, atau dong atau deh. Nah, sebagaimana penulis skenario itu memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berdialog-dialognya. Nah, minimal bisa mewakili bahasa rakyat-rakyat Indonesia. Di sini juga ada rasionalisme data. Jadi rasionalisme data adalah pendekatan yang semakin populer dalam pembuatan film, dan pendekatan ini dapat membantu pembuat film membuat film yang lebih relevan, menarik, dan berkualitas. Nah, contoh dari penerapan rasional data itu yaitu yang pertama ada penggunaan data untuk memahami audiens, yang kedua ada penggunaan data untuk menguji ide-ide, yang ketiga ada penggunaan data untuk meningkatkan kualitas ulang. Nah, di sini juga ada wawancara. Jadi wawancara adalah salah satu langkah penting dalam pembuatan film. Nah, terutama jika Anda ingin menggali pemahaman lebih dalam tentang karakter atau cerita atau topik yang ingin diangkat dalam film tersebut saat melakukan wawancara untuk film. Nah, selanjutnya juga ada studi pustaka. Jadi studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari referensi atau literatur, bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pembuatan film. Nah, studi pustaka juga dapat memberikan panduan yang berguna bagi tim desain produksi sebagai informasi yang mengenai tempat dan waktu di mana film dapat membantu mereka membuat set yang akurat dan mendetail. Nah, serta memilih kostum dan properti yang sesuai dengan era atau konteks cerita. Selanjutnya juga ada data visual. Jadi istilah data visual dalam konteks pembuatan film bukanlah istilah yang umum atau bukanlah istilah yang umum digunakan. Nah, istilah yang logis lebih sesuai dari data visual adalah elemen visual atau visual dalam film. Nah, dalam pembuatan film kita bisa berbicara tentang elemen visual, aspek visual, karena kita merujuk kepada semua elemen visual seperti gambar, warna, komposisi, pencahayaan, dan elemen visual lainnya yang digunakan dalam film untuk menciptakan pengalaman visual dan mengkomunikasikan cerita pada penonton. Kemarin juga pada kelompok saya telah menayangkan film yang berjudul
imperfect. Film ini berkisah mengenai Rara atau Jessica Mila yang terlahir dengan gen gemuk dan kulit sawo matang itu warisan dari sang ayah. Nah, sementara adiknya Lulu atau Yasmin Never mengikuti gen ibunya. Gen ibu mereka Debbie atau Karina Suwandi yang merupakan mantan peragawati tahun 1909. Rara sendiri bekerja sebagai manajer riset di sebuah perusahaan kosmetik. Meski mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari lingkungan sekitar, namun Rara mencintai pekerjaannya. Untung ada Dika atau Reza Rahardian, kekasih yang mencintai Rara apa adanya. Suatu hari, muncul peluang bagi Rara untuk naik jabatan di kantor. Tetapi bos Rara yakni Kelvin atau Dion Wiyoko yang mengharuskan Rara mengubah total penampilan jika ia mau mengemban tanggung jawab baru ini. Nah, film ini juga dirilis pada tahun 2019 kemarin. Dan film ini juga kita tidak boleh merendahkan bentuk fisik seseorang karena standar cantik bagi wanita itu tidak dipandang dari bentuk tubuh melainkan dari kepribadiannya. Film ini juga bergenre komedi percintaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kemarin di pertemuan 7 dan kelompok 5 telah. Nah, baik, mungkin hanya itu saja materi-materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 7 ini, dan pada kelompok 5 yaitu kelompok saya sendiri. Kemarin juga sempat ada beberapa revisi terkait judul dan lain-lainnya, karena revisi tersebut juga sedang diperbaiki secepat mungkin oleh saya dan teman-teman saya. Jadi mungkin hanya itu video learning journal pada pertemuan ke-7 ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam membuat video learning journal selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.